Ya pemirsa, saat peringatan Hari Buruh di Monas kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan terhadap Undang-Undang Perampasan Aset. Di hadapan ratusan ribu buruh, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lo. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran tuh. Sementara itu pemirsa, Menko Yusril Iza Mahendra mengatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset dengan DPR RI. Melalui pernyataan tertulis, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut RUU Perampasan Aset sedianya telah diajukan inisiatifnya oleh DPR RI sejak tahun 2023. Pemerintah memandang perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang, sehingga nantinya hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengambilan keputusan. Undang-undang tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ataupun tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan aparat penegak hukum. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap Undang-Undang Perampasan Aset. Hal ini disampaikan Presiden saat berpidato di Hari Buruh. Sementara Menko Bidang Hukum Yusril Iza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR RI. Akankah Undang-Undang Perampasan Aset segera menjadi kenyataan? Dan haruskah pemerintah menunggu reaksi dari DPR atau bisa mengambil langkah maju dengan memberlakukan Perpu alias Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang? Untuk membahasnya telah bergabung peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Selamat malam Pak Zainur. Selamat malam, Mbak. Ya Pak, ini kan Menko sudah melangkah maju dan juga mengajak DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset ya Pak. Apakah ini RUU bisa segera menjadi undang-undang nantinya Pak? Ya, kalau kita dengar pidato Presiden Prabowo sangat tegas dan jelas ya. Tetapi kan Presiden Prabowo pidato sudah berkali-kali termasuk soal upaya-upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian sampai sekarang belum ada implementasi dari pidatonya dalam bentuk kebijakan. Nah, saya harap untuk yang RUU Perampasan Aset ini bisa ditindaklanjuti dalam bentuk apa? Ya kalau memang DPR-nya tidak menunjukkan itikat baik, betul ada dua cara. Yang pertama, Presiden bisa keluarkan Perpu, sehingga dengan dikeluarkan Perpu, DPR terpaksa akan membahasnya di masa persidangan berikutnya. Atau yang kedua, Presiden Prabowo bisa mengonsolidasikan parpol pendukungnya yang jumlahnya kurang lebih 82% di DPR dengan cara misalnya mengumpulkan ketua-ketua umumnya, kemudian berikan paparan betapa pentingnya RUU Perampasan Aset untuk mendukung efektivitas pemberantasan korupsi, juga merampas aset-aset kejahatan lainnya sebenarnya, tidak hanya korupsi termasuk juga aset hasil perjudian, narkotika, pembalakan liar, pertambangan liar, dan jenis-jenis tindak pidana ekonomi lainnya. Saya pikir kalau Presiden yang mengumpulkan ketua umum parpol, maka Presiden akan punya komitmen dari masing-masing parpol sehingga akan ditindaklanjuti di tingkat fraksi di DPR, sehingga bisa jalan.
kalau presiden yang punya kehendak, saya pikir sudah banyak presiden sebelumnya ya, di mana rancangan undang-undang itu bisa cepat kilat, bisa selesai. Misalnya RUU TNI bisa kilat karena keinginan dari presiden, atau di masa Presiden Jokowi ada beberapa undang-undang tuh yang bisa cepat kilat karena keinginan presiden. Misalnya mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, atau kemarin Undang-Undang Pemilu Kada, itu bisa cepat kilat Mbak selesai karena elitnya sudah terkonsolidasi, sedangkan presidennya memang menginginkan agar undang-undang itu segera disahkan. Sehingga untuk RUU perampasan aset, ini merupakan ujian kecil lah menurut saya lah bagi Presiden Prabowo apakah benar-benar punya komitmen atau tidak. Kalau elit-elit saya pikir memang komitmennya nggak ada gitu ya, termasuk anggota DPR saya juga meragukan komitmennya. Kenapa? Karena kan RUU perampasan aset ini cukup mengerikan buat mereka, bisa menjadi senjata makan tuan kalau mereka punya penghasilan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, mereka kemudian hartanya bisa dirampas untuk negara, sehingga ya ini butuh memang ketegasan dari Presiden Prabowo dengan mengumpulkan, mengonsolidasikan parpol pendukungnya, atau yang kedua itu tadi, keluarkan Perpu, gitu Mbak. Ya, Pak Zaidur, ini kira-kira bisa nggak sih Pak DPR ini langsung membahasnya dengan pemerintah atau DPR harus mengubah peraturan yang ada Pak? Ya, memang kemarin problemnya adalah RUU perampasan aset itu tidak masuk prolegnas prioritas, gitu ya. Padahal surpresnya surat presiden itu dikirimkan sejak masa Presiden Jokowi. Hanya memang Presiden Jokowi itu mengirimnya di injury time, di akhir masa jabatan beliau, sehingga kan masa jabatan beliau tinggal sedikit, masa jabatan anggota DPR-nya otomatis juga tinggal sedikit, sehingga tidak cukup waktu. Meskipun sebenarnya bisa juga dengan carry over begitu ya, dilanjutkan di masa DPR berikutnya. Tetapi karena yang kemarin sudah gagal, maka yang sekarang memang yang perlu dilakukan adalah DPR memasukkan RUU perampasan aset ini ke dalam prolegnas prioritas. Kalau sudah dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas, maka mau tidak mau itu akan dibahas. Nah, memang sekarang di Komisi 3 gitu ya, di DPR sedang ada beberapa rancangan undang-undang yang dibahas. Menurut saya ini tinggal diurutkan saja. Kan ini juga sedang dibahas, ditargetkan untuk menyelesaikan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai bentuk operasionalisasi dari KUHP kita yang akan diberlakukan tahun 2026, sehingga KUHP-nya juga harus diberlakukan segera yang baru. Tapi menurut saya gitu ya, setelah nanti misalnya KUHP itu selesai, ya tidak perlu menunggu juga sebenarnya, sambil dijalankan bersama-sama dengan RUU perampasan aset ini. Kalau secara teknis saya pikir di DPR sangat bisa untuk segera dijalankan. Yang menjadi problem adalah political will-nya gitu ya. Jadi kalau sudah ada gitu ya keputusan politik dari masing-masing ketua umumnya, saya pikir barang ini bisa segera jadi. Tapi kalau elit-elit politik kita masih ketakutan dengan perampasan aset yang kemudian tanpa menggunakan pendekatan pidana, yaitu biasa disebut sebagai non-conviction based asset forfeiture, yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan, maka ya susah gitu ya. Sehingga menurut saya memang ini perlu tekanan publik yang kuat, perlu komitmen Presiden Prabowo yang jelas. Kalau Presiden Prabowo pidatonya sudah berapi-api jelas seperti itu, ya harusnya tinggal ditindaklanjuti saja dengan undang saja semua parpol pendukungnya misalnya ke Kartanegara atau ke Hambalang begitu ya, agar kemudian bisa diberikan paparan komitmen mereka masing-masing ketum parpol untuk mendukung RUU perampasan aset ini. Karena kan ini RUU ini sudah ditunggu-tunggu. Pertama kali inisiasi ini 2003, kemudian 2013, 2016, 2023. Ini kan sudah terlalu lama gitu ya. Indonesia tidak punya instrumen yang dapat secara efektif ya melakukan perampasan aset kejahatan. Prinsip dasarnya adalah jangan sampai orang yang melakukan kejahatan itu menikmati hasil kejahatan mereka. Selama ini para pelaku tindak pidana korupsi, meskipun mereka misalnya dijerat secara pidana, masih banyak aset-asetnya yang gagal untuk disita gitu ya. Misalnya ilustrasi kerugian EKTP itu misalnya 4 triliun rupiah. Pemulihan asetnya hanya sekitar 400-500 miliar, sisanya tidak bisa ditelusuri, tidak bisa dikembalikan ke keuangan negara. Itu kan kerugian besar buat bangsa Indonesia. Nah, itu kemudian juga dinikmati oleh para pelaku, sehingga memang ke depan butuh sekali instrumen hukum yang dapat mendukung efektivitas pemberantasan korupsi dengan memudahkan perampasan aset itu, Mbak.
Baik, terima kasih banyak Pak Zainur Rohman atas waktunya berdialog di Kabar Utama. Terima Sama-sama. kasih dan selamat malam Pak. Selamat malam.